Halo, kita ketemu lagi di Wimar Show di stasiun TV kesayangan Anda. Sekarang di majalah-majalah lifestyle dan rumah tangga itu banyak artikel menghargai Indonesian craftsmanship ya dalam mebel dan sebagainya. Dan ini juga ada usaha-usaha pengusaha yang mempromosikan mebel-mebel yang sudah senior di Indonesia, antara lain perusahaan yang bernama Jakarta Vintage. Nah, tamu kita Lutfi Hasan adalah pendiri dan entrepreneur sekaligus manajer dan juga punya passion untuk vintage furniture, menyaingi pekerjaan sehari-harinya sebagai pendiri dan eksekutif dari perusahaan advertising dan digital. Jadi ya, karena dia juga ahli komunikasi, saya silahkan Lutfi aja bicara ya. Oke, terima kasih. Jakarta Vintage itu memang lebih kepada passion pribadi saya terhadap vintage gitu. Karena mungkin kalau saya tanya kenapa saya suka vintage gitu dan sekarang kenapa bergerak di vintage gitu, karena mungkin saya sejak kecil dikelilingi oleh barang-barang vintage dan mungkin saya punya impresi yang bagus atau memori yang bagus terhadap barang-barang tersebut gitu. Jadi barang vintage itu apa itu barang antik atau beda lagi? Beda, agak beda. Biasanya kalau yang dibilang vintage itu usianya di bawah 100 tahun gitu. Tapi seperti kalau saya gitu ya, 68 ya, itu tahun. vintage. Betul. Kalau udah 100 tahun itu kategori antik. Oh, dan gitu. itu bukan jamahan Anda ya. Anda di vintage. Ya. Jadi yang masih bisa mampu dibeli, dipakai Ya, oleh orang biasa. Betul, vintage itu kenapa memang sekarang ini populer antara lain karena masih affordable dari segi harga, dan kalau misalnya kita mau apa-apain barang vintage, misalnya kursi kita cat, kita ganti gini, masih tidak terlalu mahal ya, jadi tidak apa-apa gitu karena masih banyak populasinya segala macam. Lain dengan kalau antik itu nggak berani disentuh ya? Ya, itu seperti itu aja udah, karena kalau diapain jadinya menjadi hilang itunya nilainya, value-nya. Dengan sendirinya barangnya tidak ada yang baru, berarti second semua dong. Semuanya second, ya. Jadi kayak tukang loak juga gitu ya? Betul, saya bilang suka, ini matanya mata art gitu, seni gitu. Enggak, saya matanya mata pemulung. Ya, kurang lebih kayak pemulung. Karena soal passion dan mata seni dan sebagainya, betul, jadi nggak ada pendidikan atau studi khusus di bidang vintage furniture? Nggak ada sama sekali. Lebih karena sering jalan ke Ciputat, jalan ke ke Bogor segala macam gitu, akhirnya ke Pasar Kebayoran Lama yang dekat sini ya, itu banyak sekali barang-barang vintage gitu, bahkan ada yang antik sebenarnya yang di pinggir rel kereta gitu. Sudah ketahuan. Maksudnya ketahuan, dia di pinggir rel kereta itu dia jual 6 juta. Wow. Satu benda kecil gitu. Jadi sebenarnya konkretnya, jadi kalau barang vintage typically ya, kalau untuk satu contoh lah harganya berapa tuh? Kalau kita bicara kursi gitu ya, kalau dalam keadaan apa adanya gitu, mungkin sekitar satu kursi 500 gitu ya, mungkin 300, kadang-kadang bisa 200 gitu. Kadang-kadang kalau di pinggir jalan itu bisa 100. Tapi padahal kursinya misalnya, kursinya masih jati gitu. Jadi rangkanya masih bagus, bodinya masih bagus. Saya bukan orang yang punya passion lihat-lihat mebel gitu ya. Jadi saya nggak tahu juga itu perbandingan harga. Tapi katakanlah kita punya satu rumah baru, itu mau diisi oleh mebel, beli dari toko mebel modern atau dari tukang kayu, atau diisi dengan vintage, itu yang mana yang lebih mahal sebetulnya? Tergantung. Jadi yang jelas kalau vintage itu jadi istilahnya bukan barang bekas, tapi memang barangnya vintage, seperti antik, bukan barang bekas tetapi antik. Tapi kalau misalnya kita beli baru, itu dalam setahun kita terus tidak pakai lagi, menjadi statusnya bekas. Barang bekas. Jadi value-nya turun sekali. Tapi kalau vintage sama antik itu relatif stabil, bahkan cenderung naik gitu ya, tergantung dalam kondisinya. Kalau lebih mahal mana,
Sekarang ini kalau vintage-nya dalam keadaan yang sudah bagus segala macam itu bisa kurang lebih sama. Cuma dari segi uh, value dia akan lebih stabil dibandingkan misalnya barang baru. Saya kebetulan tahu suatu rumah yang menggunakan barang-barang Lutfi vintage dan menjadi nyaman sekali begitu ya. Itu memang Anda tuh melihat rumahnya dan memikirkannya secara keseluruhan, bukan hanya jual mebelnya saja gitu. Sekarang ini dari tadinya Jakarta Vintage itu mulainya itu kan memang sebagai blog saja. Jadi saya nulis aja apa yang saya suka mengenai, saya datang ke Taman Puring, terus saya foto-foto, saya nulis mengenai Taman Puring kayak gitu-gitu. Kemudian berkembang, kemudian mulai banyak media yang banyak media yang meliput, banyak publicity. Termasuk Wimar Show ya. Asyik, nanti kita teruskan setelah break ini.